Kali ini kita akan mengupas tuntas sosok legendaris yang namanya tidak hanya harum di dunia Islam, tapi juga di seluruh dunia. Dia adalah Salahuddin Al-Ayyubi, sang pahlawan dan pemimpin yang berhasil menyatukan dunia muslim yang terpecah-pecah dan mengembalikan Yerusalem ke tangan umat Islam. Kalau kalian suka dengan kisah sejarah penuh inspirasi dan strategi peperangan yang cerdas, pastikan tonton sampai habis ya. Lahir dari keluarga Kurdis dan masa kecil di Damaskus. Salahuddin lahir pada tahun 1137 Masehi dengan nama asli Yusuf bin Najmuddin. Ia berasal dari keluarga Kurdis yang berpengaruh. Lahir di kota Tikrit, Irak, dekat sungai Tigris. Masyarakat barat mengenalnya dengan nama Saladin. Masa kecilnya dihabiskan di Damaskus, pusat kekuasaan dinasti Zanggit. Di sini, Salahuddin tidak hanya belajar agama Islam secara mendalam, tapi juga diajarkan ilmu militer oleh pamannya yang terkenal, As-Saddin Shirkuh. Pamannya ini merupakan seorang panglima perang Turki Seljuk yang berpengalaman dan berperan penting dalam membentuk karakter kepemimpinan Salahuddin. Awal karir berangkat ke Mesir. Ketika masih muda, Salahuddin bersama pamannya As-Saddin Shirkuh diberi tugas oleh Sultan Nuruddin Zanggi untuk menaklukkan Mesir yang saat itu dikuasai oleh kekhalifahan Fatimid yang dianggap lemah dan terpecah. Misi ini bukan sekedar merebut wilayah, tapi bagian dari cita-cita besar Sultan Nuruddin untuk menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai agar lebih kuat menghadapi serangan salib dari Eropa. Menjadi Sultan Mesir dan mengakhiri kekhalifahan Fatimid. Mesir akhirnya berhasil direbut, namun As-Saddin Shirkuh meninggal dunia tidak lama setelah kemenangan itu. Kosongnya kekuasaan membuat para amir Mesir memilih Salahuddin sebagai penggantinya. Ia kemudian menjadi Sultan Mesir dan juga menobatkan dirinya sebagai khalifah terakhir dari kekhalifahan Fatimid yang keturunan dari Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Penobatan ini sedikit menimbulkan ketegangan dengan Sultan Nuruddin di Syirah, yang merasa Mesir seharusnya berada di bawah kekuasaannya. Namun, rencana penyerangan untuk menundukkan Salahuddin urung terjadi karena Sultan Nuruddin wafat pada tahun 1174. Perebutan kekuasaan dan penyatuan wilayah Islam. Setelah Sultan Nuruddin meninggal, terjadi konflik perebutan kekuasaan antara Salahuddin dengan Salih Ismail, putra Nuruddin. Dalam konflik ini, Salahuddin berhasil merebut Damaskus sekaligus mengalahkan dan menyingkirkan Salih Ismail yang akhirnya terbunuh pada tahun 1181. Dengan kekuasaan yang semakin luas, Salahuddin menjadi pemimpin tunggal Syirah dan Mesir dan memulai usaha besar untuk menyatukan wilayah-wilayah Islam yang selama ini tercerai-berai akibat perpecahan politik. Kepemimpinan religius dan sosial. Selain menjadi kepemimpinan militer yang cerdas, Salahuddin dikenal sangat religius dan berpegang teguh pada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ia mengembalikan Mesir ke jalan yang benar dan memperkuat persatuan umat Islam. Kepemimpinan yang kuat dan religius membuat dukungan dari rakyat dan para ulama sangat besar. Ini menjadi modal utama Salahuddin dalam menjalankan kampanye jihadnya. Konflik dengan tentara salib dan Raja Yerusalem. Selama bertahun-tahun, Salahuddin harus menghadapi serangan dari para Crusader atau tentara salib yang datang dari Eropa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang pandai mengatur strategi sehingga seringkali berhasil mengalahkan mereka.
Namun ada satu peristiwa menarik saat Perang Salib, yaitu ketika Salahuddin harus mundur dalam Battle of Mongistad. Ini terjadi karena Raja Balwin IV yang merupakan Raja Yerusalem kala itu sangat menghormati Salahuddin. Balwin IV bahkan memperbolehkan penziarah dari semua agama, termasuk Muslim dan Yahudi, untuk mengunjungi Yerusalem. Provokasi Reinald of Castilian dan perubahan situasi. Sayangnya perdamaian ini tidak bertahan lama. Reinald of Castilian, seorang panglima perang dari pihak Salib, melakukan provokasi dengan mengganggu jalur peziarah dan perdagangan umat Islam. Ia bahkan mengancam akan menyerang dua kota suci Islam, Mekah dan Madinah. Situasi semakin memanas setelah Raja Balwin IV wafat akibat penyakit lepra dan digantikan oleh Guy of Lusignan yang mendukung provokasi Reinald ini. Perang Hattin, kemenangan besar Salahuddin. Pada 4 Juli 1187, Salahuddin melancarkan serangan besar yang dikenal sebagai Perang Hattin di Bukit Hattin. Dengan strategi jitu dan kepemimpinan langsung, pasukan Islam berhasil membumi hanguskan tentara Salib yang dipimpin Guy of Lusignan. Dalam pertempuran ini, Salahuddin mengeksekusi Reinald of Castilian dan menangkap Raja Yerusalem. Ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Perang Salib. Pengampunan dan penaklukan Yerusalem. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin bergerak cepat menguasai wilayah sekitar kerajaan Yerusalem. Pada September 1187, ia memulai pengepungan kota suci tersebut. Selama 12 hari, pertahanan yang dipimpin oleh Balian of Ibelin bertahan dengan gigih. Namun, akhirnya pada 2 Oktober 1187, Yerusalem jatuh kembali ke tangan Muslim setelah lebih dari 80 tahun dikuasai tentara Salib. Penaklukan ini menjadi simbol kebangkitan umat Islam dan menjadi kisah inspirasi yang banyak diceritakan bahkan sampai hari ini. Perang Salib ketiga dan hubungan dengan Raja Richard. Kemenangan Salahuddin memicu Perang Salib ketiga, di mana Raja Richard dan Inggris turun ke medan perang. Mereka bertemu dalam beberapa pertempuran, seperti Battle of Arsuf. Meskipun Salahuddin harus mundur, ia tetap menunjukkan sikap kesatria. Ketika Raja Richard terluka, Salahuddin menawarkan pengobatan terbaik, memperlihatkan kemajuan ilmu kedokteran Islam saat itu dan sikap kemanusiaannya yang tinggi. Akhir hidup dan warisan. Pada tahun 1192, Salahuddin dan Raja Richard sepakat membuat perjanjian damai di Ramla. Yerusalem tetap dikuasai Muslim, tapi tetap terbuka bagi para penziarah Kristen. Tahun berikutnya, Salahuddin wafat di Damaskus. Menariknya, ketika peti matinya dibuka, harta kekayaannya tidak cukup untuk biaya pemakamannya, karena sebagian besar sudah ia bagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Sosok Salahuddin dihormati tidak hanya di dunia Islam, tapi juga di Eropa. Kisahnya abadi, tertulis dalam berbagai karya sastra dan puisi, bahkan menjadi inspirasi film-film seperti Kingdom of Heaven. Itulah kisah lengkap tentang Salahuddin Al-Ayyubi, sang pejuang, pemimpin, sekaligus manusia yang penuh kemanusiaan. Jika kalian terinspirasi oleh kisahnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video sejarah dan edukasi lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.